Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Suci Permatasari dengan NIM 20042048 dengan prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIPMA, di mana pada mata kuliah perilaku organisasi ini terdapat 3 pembahasan materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai cara-cara memperoleh kekuasaan dan politik. Yang kedua, reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuasaan dan politik. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan dan politik terhadap perilaku organisasi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai cara-cara memperoleh kekuasaan dan politik. Menurut Robin dan Judge dalam Wibowo 2014, pengertian dari kekuasaan yaitu menunjukkan pada kapasitas bahwa A harus mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak menurut harapan A. Sedangkan untuk pengertian dari politik menurut Drari dan Ronum 1990, politik organisasi merupakan tindakan yang tidak secara formal dibuktikan dalam organisasi, dilakukan dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan perseorangan. Baiklah, untuk pertama yaitu cara memperoleh kekuasaan. Yang pertama, menggunakan persuasi rasional, di mana menggunakan alasan yang logis agar orang lain tertarik. Yang kedua yaitu daya tarik inspirasional. Yang ketiga, konsultasi. Yang keempat, mengucapkan kata-kata manis. Yang kelima, daya tarik pribadi. Yang keenam, pertukaran. Yang ketujuh, koalisi. Yang kedelapan, tekanan. Dan yang kesembilan, memberikan kesan. Yang kedua, cara untuk memperoleh politik. Yang pertama yaitu melakukan manajemen kesan, di mana kita berusaha mengontrol atau memanipulasi reaksi orang lain terhadap perilaku kita agar memberikan daya tarik tersendiri kepada orang lain tersebut agar mau mengikuti apa yang kita arahkan. Yang kedua yaitu bermain politik, di mana seorang individu yang terjun langsung ke politik secara tidak sadar akan menarik minat masyarakat dan memberikan kesan yang berdampak untuk kualitas pengetahuannya dan dapat menarik orang lain agar bisa sependapat dengan kita. Baiklah, yang materi yang kedua yaitu mengenai reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuasaan dan politik. Di mana kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Seseorang bisa saja memiliki kekuasaan tetapi tidak dapat menggunakannya. Jika kekuasaan ada tetapi tidak digunakan, maka hal ini disebut sebagai kemampuan atau potensi diri saja. Di dalam perusahaan, kekuasaan dapat diterapkan oleh setiap pemimpin maupun karyawan yang ada. Kekuasaan jika dilihat dari beberapa perspektif, maka kekuasaan itu dapat ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Jika orang tersebut tergantung kepada orang tersebut mengarahkannya dalam menjabat atau berkuasa di dalam suatu perusahaan tersebut atau organisasi. Kekuasaan yang bersifat positif apabila diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, maka akan mendapatkan kepuasan dalam kerja. Sebaliknya, kekuasaan yang negatif adalah kekuasaan yang diterapkan dan dilaksanakan pada perusahaan yang sifatnya memaksa, tidak memberikan kepuasan kepada karyawan, sehingga karyawan tidak memiliki komitmen, kinerja, dan sikap yang baik dalam bekerja. Sedangkan politik organisasi yaitu hubungan dan pengaruh bagaimana para karyawan memandang tanggung jawab organisasi dan komitmennya, di mana komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu aspek perilaku penting yang dapat dipakai untuk mengevaluasi, mengembangkan, serta mencapai keberhasilan untuk tujuan organisasi tersebut. Karyawan yang memiliki kinerja baik akan mendapatkan jaminan pekerjaan dari organisasi yang akan membantu karyawan tersebut dalam merencanakan karirnya ke depan dan dapat menjadi ladang promosi sebagai jaminan pengembangan karirnya. Sebaliknya, karyawan akan memberikan komitmen dan loyal dalam pekerjaan terhadap organisasi apabila rencana karir tersebut dapat tercapai dengan baik. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai pengaruh kekuasaan dalam politik terhadap perilaku organisasi.
Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya. Namun, akan tetapi sangat penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi, sangat penting diperhatikan akan hal tersebut, di mana seorang manajer atau pemimpin harus bisa menggunakan kekuasaannya dengan sebaik mungkin dan menggabungkannya dengan bau-bau politik sedikit agar pemimpin tersebut memiliki kesan yang berdampak kepada karyawannya. Maka dengan ini sebuah organisasi yang dipimpin oleh manajer yang andal dan baik dapat melakukan peran kekuasaannya dan dapat menjalin hubungan-hubungan atau koalisi-koalisi dengan karyawan yang ada di organisasi tersebut, dan maka itulah yang akan menjadi penyebab maju atau mundurnya organisasi yang sedang ia jalani. Tergantung bagaimana pemimpinnya dalam merealisasikan kekuasaan dan politiknya dengan baik untuk kepentingan organisasi tersebut. Mungkin sekian presentasi saya mengenai materi pembahasan kita pada kali ini. Untuk materi ini saya dapatkan dari Marianti Maria, Kekuasaan dan Taktik Mempengaruhi Orang Lain dalam Organisasi. Buku yang kedua yaitu Perilaku Organisasi oleh Chandra Wijaya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila terdapat kesalahannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.